Setelah Perang Yunani-Persia, kota-kota Yunani kuno yang independen jatuh ke dalam perang saudara besar yang dikenal sebagai Perang Peloponnesos. Perang saudara ini melibatkan dua kekuatan utama Yunani, yaitu Sparta dengan angkatan daratnya dan Athena dengan angkatan lautnya. Pada masa ini, Makedonia adalah sebuah kerajaan lemah yang tidak memiliki peran penting dalam kontestasi politik di Yunani. Tidak ada yang menyangka bahwa Makedonia akan menjelma menjadi kekuatan besar dan berhasil menaklukkan Yunani di bawah raja besar mereka yang bernama Philip. Siapa dan hal besar apa yang dilakukan oleh raja besar ini? Halo, selamat datang kembali di Media Ngasal, channel yang membahas seputar sejarah, politik, hukum dan hal-hal menarik lainnya. So, siapin kopi dan kletikan. Mari kita bahas. Philip atau lebih dikenal sebagai Philip kedua dari Makedonia, adalah seorang raja besar dari Makedonia, yang namanya terbenam oleh nama besar putranya, Alexander yang Agung. Saat Philip remaja, Makedonia ditaklukkan oleh seorang jenderal dari kota Tebes bernama Pelopidas. Dia dibawa ke Tebes sebagai tawanan selama 3 tahun. Di sana, Philip menyaksikan bagaimana angkatan perang Tebes dilatih di bawah pimpinan Pelopidas dan Epaminondas, dua jenderal hebat pada masa itu. Saat itu, Tebes telah menjelma menjadi salah satu kekuatan utama Yunani. Saat kembali ke Makedonia, Philip membentuk sebuah angkatan perang yang berpedoman pada apa yang dia pelajari di Tebes. Saat kakaknya, Perdikas, terbunuh dalam sebuah insiden yang tidak terduga, Philip naik tahta, pertama-tama sebagai wali bagi keponakannya yang masih bayi, Amintas. Dan kemudian menjadi raja seutuhnya setelah menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Hal pertama yang dilakukan oleh Philip sebagai raja adalah membeli loyalitas orang-orang Trakia dan menjalin hubungan damai dengan Athena. Kemudian, Philip memanfaatkan kekacauan dalam negeri di Athena, dengan menyerang Iliria dan menaklukkan Amphipolis, kota strategis yang sebelumnya telah diserahkan Philip kepada Athena. Tanpa menyatakan perang, Philip memulai permusuhan terhadap Athena dengan merebut kendali atas Teluk Thermaik serta menaklukkan Pithna dan Potidae. Philip juga membangun sebuah kota baru yang dinamai Philippi, di dekat tambang emas yang menjadi salah satu sumber daya untuk menopang ambisinya. Dengan ini, Makedonia telah berkembang menjadi salah satu kekuatan besar di Yunani. Kemudian, Philip memanfaatkan kekacauan akibat perang antara Sparta dan Tebes, dengan menyerang Metone, wilayah terakhir Athena di Makedonia. Dia kemudian maju ke Tesali untuk menaklukkan Perae. Penaklukan ini menjadikannya penguasa atas seluruh Tesali. Setelah itu, dia bergerak maju ke celah Thermopylae. Tentara Pocis Athena berhasil mempertahankan celah itu, sehingga untuk sementara gerak maju Philip ke selatan terhenti. Philip mengalihkan perhatiannya kepada Olynthus, yang bertetangga dengan Makedonia. Kota ini didukung oleh angkatan perang Athena. Meski demikian, Philip berhasil menaklukkan kota ini dan dia juga berhasil menaklukkan 32 kota lainnya. Perhatiannya kini kembali pada celah Thermopylae. Celah ini sangat vital, karena merupakan satu-satunya jalur untuk memasuki Yunani. Untuk menguasai celah ini, Philip melakukan muslihat, melalui kerjasama rahasianya dengan Aeschines, salah satu tokoh berpengaruh dari Athena. Dengan ini, Philip berhasil menguasai Thermopylae tanpa gangguan dari pasukan Athena. Philip kini menjadi ketua dari Dewan Amphiktionik, sebuah dewan yang beranggotakan negara-negara Yunani yang merdeka. Inilah awal runtuhnya kemerdekaan Yunani.
Setelah melewati masa damai selama 6 tahun, Philip kembali terlibat konflik dengan Athena. Konflik ini dipicu oleh keinginan Philip untuk menguasai kota-kota pesisir milik Athena di sekitar Selat Bosphorus dan Hellespontos. Demosthenes, seorang politikus terkemuka dari Athena, mengobarkan semangat perang melawan agresi Philip. Untuk menghadapi Philip, Athena menjalin persekutuan dengan Thebes, musuh bebuyutannya, demi mengalahkan kedikdayaan tentara Makedonia. Persekutuan ini menghimpun banyak kekuatan dari kota-kota Yunani yang merasa terancam oleh keberadaan Philip dan tentara Makedonia. Pada tanggal 2 Agustus tahun 338 sebelum Masehi, pertempuran besar yang menentukan antara pasukan Makedonia melawan aliansi Yunani terjadi di Chaironi. Dalam pertempuran ini, Philip menjadi komandan pasukan sayap kanan, yang berhadapan dengan pasukan Athena. Sedangkan putranya Alexander, menjadi komandan pasukan sayap kiri, menghadapi pasukan Thebes. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Chaironi ini, Alexander membuktikan diri sebagai jenderal yang hebat dengan menghancurkan pasukan elit Thebes yang tangguh, Secret Band. Akhirnya, aliansi Yunani berhasil ditaklukkan oleh keperkasaan barisan palang tentara Makedonia. Thebes jatuh ke tangan Philip, dan Athena memohon perdamaian kepadanya. Kemudian dia bergerak menuju Peloponnesus, menundukkan Korintus, Argos, Messenia, Elis dan Arkadia. Satu-satunya kota yang tidak tunduk hanyalah Sparta. Di Korintus, dia mengadakan kongres kota-kota Yunani, dan mengungkapkan ambisinya untuk melawan dan menaklukkan Kekaisaran Persia. Semua kota dan pulau-pulau Yunani kini tunduk di bawah Philip dari Makedonia. Sayangnya, sebelum ambisinya terwujud, dalam sebuah perayaan, Philip harus mati di tangan pengawalnya sendiri, Pausanias. Ambisinya ini kemudian diwariskan kepada putranya, Alexander, yang kemudian dalam sejarah dikenal sebagai Alexander yang Agung.